Ukuran dan jenis biring di dalam kendaraan itu ada banyak banget jenisnya juga ya. Tapi nggak semua tracker itu bisa ngecabut biring dalam. Jadi biar gak bingung, tonton aja videonya sampai habis. Nah ini dia grip on bearing disassemble set 21 pieces atau tracker cabut biring dalam yang udah satu set. Item numbernya di 6152. Sesuai dengan namanya, produk ini tentu aja udah ada 21 pieces mata pengait yang udah dikhususkan buat cabut biring dalam. Bisa buat motor, mobil, bahkan kebutuhan industri pun bisa. Contohnya, biring yang bisa kalian cabut itu adalah lahar ban depan, lahar ban belakang, lahar kruk as di crankcase yang bagian kanan atau kiri, terus lahar transmisi, terus bisa juga buat permesinan kayak diesel pun bisa. Ya ini mah udah universal banget sih kalau bisa semuanya mah ya. Yang punya permasalahan biringnya udah rusak, ambrol, pecah, bahkan udah nggak layak dipakai lagi. Tapi susah ya ngecabutnya ya. Tenang aja, makanya Mimin kenalin produk yang legit ini. Soalnya ada banyak banget pilihan ukuran mata pengait di dalam box ini. Terus torsi tracker penariknya Mimin jamin udah kuat banget. Buat jenis biring apapun dan posisi dimanapun itu bisa dilibas. Sebelum kita unboxing, Mimin salvok juga sama bahan material boxnya ini ternyata dari PVC yang berkualitas. Terus kalian bisa lihat sendiri nih, setiap sudutnya udah ada teksturnya gitu. Menurut Mimin ini berguna banget semisal kalau ada kunci atau barang yang lebih berat ngetimpa si produk ini nih, jadinya si produk yang ada di dalam itu terlindungi, nggak lecet atau baret gitu. Makanya box ini udah jadi proteksi yang aman banget buat produk yang ada di dalam. Nah langsung aja kita unboxing ya. Oke, penampakannya tuh kayak gini. Terus kalian bisa lihat juga di sini ada banyak banget ukuran mata pengait. Karena si produk ini itu terbilang udah all in one, bisa untuk biring dalam maupun biring luar. Box ini udah nyediain desain safety lock. Ini contohin. Tuh. Auto kekunci. Tujuannya biar si produknya itu bisa ngekunci dan ngehindarin kejadian tertentu. Contohnya produk gak numpuk-numpukan. Kalau misalnya kalian udah pakai tinggal tutup itu nggak belatakan di dalam. Terus bisa juga hilang-hilangan atau bisa ngelukain kita juga karena ada beberapa produk yang terbilang berat. Dan tujuan lainnya pun biar si produk ini tetap rapi. Jadi pas kalian udah pakai itu tinggal saset ambil dan balikin lagi ke tempatnya. Terus guys, ada banyak banget biring yang posisinya tuh agak tricky. Contohnya kayak di video ini gak bisa dicabut pakai tracker biasa. Soalnya bagian pinggiran si laharnya maupun bagian tengahnya itu nggak ada celah sama sekali. Sedangkan produk ini Mimin jamin bisa cabut biring yang posisinya tuh kayak gini. Makanya produk ini ada banyak banget pilihan mata pengait yang kalian butuhin dan cara pakainya pun terbilang fleksibel. Biar gak bingung bahasnya harus yang mana dulu ya. Kita bagi jadi 4 komponen aja, oke? Komponen yang pertama ada 7 ukuran mata pengait. Totalnya itu ada 21 pieces. Terus ada 2 varian mata pengaitnya. Nah, untuk di bagian sini semua mata pengait yang jenis ini, jenis DL itu punya tingginya itu 50 mm. Terus setiap kamarnya itu ada 3 pieces. Jadi mereka itu udah kayak pasangan gitu loh. Sedangkan tiap beda kamar itu ukurannya berbeda. Biring yang paling kecil pun sampai yang paling besar itu bisa dilibas dan bisa ngecabut biring yang kalian butuhin. Sedangkan yang terbaru yang ini nih, yang paling beda mata pengaitnya ini tuh punya total panjangnya itu di 72 mm. Terus si ukuran diameter mata kakinya itu di 4 mm. Ini bisa dibilang terbilang masih baru banget. Fungsinya buat cabut biring bagian luar. Contohnya Mimin mau cabut biring di noken as yang ini nih, ini kan anggap aja bagian luar ya. Jadi cara cabutnya itu tinggal kalian jepit bagian sisi kanan sama kirinya kayak gini nih. Habis itu tinggal kalian cabut aja. Gampang kan?
Dengan desain si mata pengait ini yang berbeda, tentu aja yang tadi Mimin bilang, ini bisa cabut buat piring dalam maupun luar. Terus kalian juga bingung, sebenarnya untuk jenis atau tipe piring apa aja yang cocok untuk pakai produk ini. Oke, pertama ada DL1, yang ini yang paling kecil. Ukurannya itu di 6 x 4,5 mm. Biasanya ini bisa buat motor Scorpio atau buat Scorpio Z. Lanjut ke DL2 yang ini nih. Nah, kalau ini tuh ukurannya 7,5 x 5 mm. Biasanya cocok buat motor Speci FI, terus Speci FI lama, Vario 110, Beat, dan juga Scoopy. Terus bisa juga buat motor roda 3 kayak VR, Kaisar, Triseda, Nozomi. Bahkan bisa juga buat motor CBR, PCX 150, Vario 150, ADV 150, ADV 160 pun bisa loh. Peace Air, Mega, Jupiter Z, RXK, dan juga KZ. Lanjut ke DL3 yang ini. Ukurannya di 8,5 x 5,5 mm. Kalau ini Mimin gak sengaja nemu di motor 300 cc roda 3 kayak VR, Nozomi, Triseda, Xiaoling, Tosa, Fukuda, dan juga Happy. Lanjut terus ke DL4 yang ini. Ukurannya di 11 x 7 mm. Kalau ini tuh biasanya buat motor Mega Pro lama, Mega Pro 150, PCX 125, Vario 125, Versa, CB 150, CRF 150, Fiction, R15, Vega ZR, RR, Jupiter Z1, dan juga ternyata masih banyak motor yang bisa pakai ukuran DL4. Lanjut yang kelima ada DL5. Ukuran mata pengaitnya di 12 x 7 mm. Biasanya ini tuh buat kebutuhan industri kayak mesin diesel yang R175 sama diesel R180. Transmisi mobil pun bisa, contohnya di mobil GT Veroza, Rocky, tapi yang versi lama ya, Tilin, dan juga jenis mobil lainnya. Lanjut yang terakhir yang paling besar ini DL6. Ukurannya di 15 x 7 mm. Biasanya ini tuh bisa buat mobil FPV arena atau sejenisnya juga yang ukuran layarnya itu di 45 x 100 x 25 mm. Bisa juga buat mesin diesel tapi yang R180, dan Mimin juga baru nemu di mobil Ford, atau kalian juga bisa lihat jenis bearing atau kode bearing lengkapnya ada di sini. Tinggal kalian pause aja ya. Nah, lanjut, artinya semua jenis kendaraan, motor, mobil, bahkan permesinan industri pun itu udah kebukti bisa pakai produk ini. Atau kalian juga bisa komen di bawah motor atau kendaraan apa aja yang kalian tahu dan cocok sesuai dengan jenis bearingnya. Terus ke komponen yang kedua, ini ada kaki penarik. Yang mana yang ini nih? Ada 3 pieces. Ketiganya punya total panjangnya di 210 mm. Kenapa ada 3? Soalnya tadi kan memang udah bahas juga, tiap kamar dari mata pengaitnya itu punya ukuran yang sama dan ada 3. Jadi udah berpasangan lah. Karena tadi Mimin udah bilang produk ini fleksibel, kalian nggak perlu harus pakai 3 sekaligus kaki penariknya. Kalian juga bisa pakai 2 kaki penarik, dan justru ini tuh sebenarnya balik lagi tergantung ke posisi dan jenis si bearing di kendaraan kalian. Mimin contohin, Mimin mau cabut bearing noken AC nih. Nah, ini tuh posisinya masih bisa dijangkau. Terus Mimin di sini mau cabutnya pakai yang mata pengait tipe baru. Itu tinggal dijepit aja kayak gini. Abis itu tinggal kalian tarik. Udah selesai, dia langsung auto kecabut. Nah, si batang penarik ini punya kinerja yang cukup bagus karena dia ini sebagai media penarik buat ngekunci bearing dan narik bearing yang udah dikunci sama mata pengait yang udah kalian pilih. Di sini juga ada 2 drat buat drat dalam maupun luar. Kalau drat luar itu buat dipasang di piring yang ini nih. Udah ada 3 murnya juga buat ngekuncinya tuh di sini. Yang kalian pasang. Terus untuk drat dalamnya itu buat pasang si mata pengait yang bakalan kalian pilih. Terus tinggal kalian kunci aja bearingnya pakai ini. Abis itu nanti tinggal kalian tarik. Udah kelar. Oke, komponen yang ketiga ini kita sebutnya piring penahan. Dia punya diameter di 110 mm, sedangkan ketebalannya itu di 12 mm. Dengan jumlah total diameter lingkarnya dan juga ketebalannya, menurut Mimin ini produk udah kuat juga jadi media penahan pas kalian lagi narik si laharnya untuk dicabut, apalagi si lahar yang susah kecabut ya. Jadi kayak udah karatan si laharnya atau udah mati di dalam gitu. Karena piringnya ini punya torsi yang besar, makanya kenapa bisa mampu nahan daya tarik yang besar banget juga. Terus si panjang handle-nya ini punya total 90 mm. Buat Mimin udah pas di tangan, gak merasa kepanjangan juga atau bahkan kependekan. Terus ngebantu kita juga ngehindarin cedera khusus di tangan. Di sini pun udah ada disediain 6 lubang yang kalian bisa pilih. Terus kalian bisa adjust juga posisi si baut kaki penariknya. Semisal si bearingnya itu
nggak terlalu besar atau kecil, itu kalian tinggal mentokin aja ke bagian dalam sini. Terus sebaliknya kalau misalkan ternyata posisinya si piringnya lumayan gede, itu tinggal kalian mentokin ke bagian luar. Tapi itu tuh tergantung dari kondisi dan ukuran leher di kendaraan kalian. Dan kalau mau pakai 3 kaki, posisinya itu harus berbentuk Y. Kayak gimana nih? Kayak gini nih Y nih. Nih Y. Terus kalau pakai 2 harus berhadapan dari sini ke sini ya. Tipsnya adalah kalau Y itu tinggal kalian kosongin satu kamar menuju ke kunci yang lain atau menuju ke kaki yang lain, itu harus ada jeda satu kamar. Nah, kenapa sih harus kayak gitu? Ya biar tetap stabil. Jadi torsi kanan maupun kirinya itu ngebentuk torsi yang gede juga. Lanjut, yang terakhir adalah komponen keempat, yaitu gagang pendorongnya. Punya panjang totalnya itu di 205 mm. Nah, kalau ini tuh sebagai media pendorong yang neken bagian tengah si piringnya, yang ini nih. Jadinya bisa auto ketarik. Nah, si produk ini terbilang tebal juga ya, lumayan. Dan ukurannya juga Mimin udah sesuai dengan si piring penahannya yang ini nih. Makanya agak berat. Dan ini tuh yang bikin si piring-piring cacat jadi mudah kecabut karena kombinasi antara piringan penahan dan juga gagang pendorongnya ngeciptain torsi yang gede buat masalah piring seret atau susah kecabut. Terus kalian juga bisa pakai kunci ukuran 17. Ini Mimin pakai kunci soket, terus Mimin coba nih yang 17. Bisa. Nah, untuk alat bantunya itu tergantung kalian. Kalau misalkan kalian punya kunci soket ya tinggal pakai kunci soket, atau misalkan kalian mau pakai impact tinggal pakai impact, justru bagus, lebih cepat juga. Ada tambahannya juga di sini, ada 2 adaptor yang ngebantu si gagang penariknya itu bisa bekerja dengan bagus juga ya. Jadi kalian sebenarnya balik lagi, kalian bisa pakai atau enggak itu tergantung kesulitan besarnya bearing yang mau kalian cabut. Terus si produk ini itu ketinggiannya bisa diatur mulai dari ukuran yang 32 mm sampai dengan maksimalnya 112 mm, menyesuaikan dengan posisi si lehernya itu susah atau enggak gitu. Dan juga material semua bahan produk ini itu dari CRV, anti korosi, kuat dan juga awet. Setiap sudut produk ini udah bisa dibilang presisi dan juga rapi. Makanya tinggal kalian pakai aja produk ini udah kelar. Jadi kalian nggak perlu harus ngegetok lagi si bearingnya, atau sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misal kalian mau pakai DIY, asalkan udah dipastiin aman, nggak ngerusak bagian penting di sekitaran bearing ini. Tapi sebenarnya itu tuh ribet. Kenapa? Jadinya malah lebih lama lagi kerjaan kalian. Kalau kalian pakai produk ini itu nggak perlu kalian harus bikin, tinggal kalian ambil cabut-cabut sesuai dengan ukuran piring yang kalian mau cabut, udah kelar. Selain dari produknya yang fleksibel, dari cara pakainya pun fleksibel, nggak makan banyak waktu, tenaga, dan juga nggak ribet. Jadi biar nggak kelamaan, langsung aja kita kasih lihat nih videonya dan juga kita eksekusi. Sekarang kita bakalan rakit dulu si produk ini. Ini Mimin pakai mata pengait tipe yang DL. Cari tahu dulu sama kalian bearing yang mau dicabut itu ukurannya berapa. Semisal kalau udah tahu ukurannya berapa, tinggal kalian disesuaikan aja sama mata pengaitnya. Habis itu langsung aja pasang ketiga mata pengait ini ke si kaki penariknya. Pasang ketiga-tiganya. Setelah udah dipasang, si ring baut ini langsung dipasang ke kaki penariknya kayak gini ya. Setelah tiga-tiganya udah kepasang, langsung aja kalian pasang si kaki pengaitnya ke bearing yang mau kalian cabut. Terus si piring penahannya langsung dipasang kayak gini. Setelah udah dipastiin ke kunci, langsung aja kalian eksekusi. Nah, di sini Mimin pakai impact karena biar lebih cepat. Terus lama kelamaan nanti si bearing yang rusaknya itu bakalan ketarik kayak gini dan dicabut. Sekarang Mimin mau cabut bearing noken as. Untuk proses pasang ke si bearingnya sama aja, tapi di sini Mimin pakai 2 kaki penarik dan pakai yang tipe mata pengaitnya kayak gini. Soalnya Mimin mau cabut bearing yang bagian luar. Terus Mimin juga udah sesuaikan juga ukuran si bearingnya. Di sini pun Mimin pakai adaptor. Soalnya si gagang pendorongnya ini nggak nyampe ke dasar si bearingnya. Untuk prosesnya pun sama aja, ini cepet juga kayak yang proses sebelumnya. Nah guys, kalian bisa lihat sendiri tadi Mimin udah kasih lihat video cabut bearingnya itu gampang banget kan. Makanya kenapa sih tracker ini bisa buat motor, mobil, dan juga bahkan permesinan industri pun bisa. Tinggal kalian pilih aja mata pengaitnya, disesuaikan dengan ukuran bearing yang mau kalian cabut. Sekaligus ngebantu perawatan mesin juga loh. Bahkan pakai produk ini itu nggak ngerusak sisi komponen si bearing yang udah kalian cabut. Jadi terbilang aman. Buat para mekanik di bengkel pasti bakalan seneng banget kalau ada produk ini, karena ngebantu kerjaan jadi makin satset dan juga cepet. Karena udah ada semua jenis ukuran mata pengait yang kalian butuhin. Buat yang biasa ngoprek sendiri di rumah pun bisa kok pakai produk ini. Siapa tahu beli produk ini bisa nyicil bikin bengkel sendiri di rumah kan. Tapi kalau bearingnya mau dipasang lagi, jangan sampai digetok ya, sama aja bohong dong kalau kayak gitu.